mampu bayar swab, anak meninggal dalam kandungan. Calon penumpang kelabui petugas dengan hasil rapid test palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan Sulawesi Selatan hari ini edisi Jumat 19 Juni 2020. Kali ini bersama saya Fahriadi Fatahudin. Beragam informasi menarik dan aktual akan kami hadirkan untuk Anda dalam Sulawesi Selatan hari ini. Dan berikut selengkapnya kita awali dalam segmen berita utama. Informasi pertama, pemirsa, setelah menjalani operasi persalinan selama kurang lebih 1 jam, dokter Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar berhasil mengeluarkan mayat anak laki-laki dari dalam kandungan ibunya yang meninggal dunia lantaran tak memiliki biaya untuk swab test sebagai syarat protokol kesehatan. Setelah dipindahkan ke rumah sakit rujukan COVID, mayat anak laki-laki yang meninggal dunia di dalam kandungan ibu Ervina Yana berhasil dikeluarkan setelah menjalani operasi persalinan di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Setidaknya ada 12 tenaga medis yang terdiri dari 3 dokter spesialis yang membantu proses operasi sesar persalinan dan berhasil mengeluarkan mayat anak ketiga Ervina Yana berjenis kelamin laki-laki dengan bobot 4,2 kg dari dalam kandungannya. Setelah menjalani operasi selama 1 jam, dokter penanggung jawab pelayanan yang menangani operasi sesar persalinan Ervina Yana mengatakan bayi yang ada dalam kandungannya diperkirakan telah meninggal dunia kurang lebih 48 jam sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Kini sang ibu masih menjalani proses pemulihan pasca dilakukan operasi sesar dan dirawat di ruang Infection Center Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar lantaran dinyatakan positif terpapar virus COVID-19 berdasarkan hasil rapid test sebanyak 2 kali dan swab test. Kemarin sebelum operasi kita sudah tahu bahwa pasien ini positif. Dan kita diagnosis pasien ini masuk dengan hamil anak ketiga, riwayat abortus 1 kali. Ini kehamilan ketiga ya, kemudian yang mempunyai anak hidup 1 ya, kehamilan cukup bulan dengan kematian janin dalam rahim, diabetes mellitus gestasional, jadi artinya dia menderita diabetes pada saat hamil dan ada sedikit peningkatan tekanan darah. Sebelumnya, anak dalam kandungan ibu Ervina Yana meninggal dunia lantaran diduga lambat mendapatkan persalinan setelah dirinya diduga tak mampu membayar swab test sebagai persyaratan dalam protokol kesehatan. Mustamin Mustari, TVRI Sulsel melaporkan. Kepolisian Polsek kawasan Pelabuhan Nusantara bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kota Parepare, Sulawesi Selatan menemukan sedikitnya 20 surat keterangan rapid test palsu dari penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Kepolisian Sektor Pelabuhan Kota Parepare mengamankan sedikitnya 20 orang calon penumpang Samarinda, Kalimantan Timur karena mencoba mengelabui pemeriksaan petugas pelabuhan. 20 orang calon penumpang ini berasal dari Kabupaten Sinjai yang diduga memasukkan surat keterangan rapid test sebagai salah satu persyaratan untuk berangkat ke Samarinda menggunakan kapal laut di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Modusnya mereka mencoba mengelabui petugas di saat penumpang sedang menumpuk naik di atas kapal. Sebelum calon penumpang naik di atas kapal, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dokumen oleh petugas KKP. Dokumen yang diperiksa seperti surat keterangan rapid test atau keterangan swab dari rumah sakit ataupun puskesmas. Dalam pemeriksaan ini, petugas menemukan sedikitnya 20 orang calon penumpang yang mencoba mengelabui petugas dengan membawa rapid test yang diduga palsu. Kapolsek Pelabuhan AKP Muhammad Yusuf mengemukakan 20 calon penumpang itu ditemukan saat pemeriksaan pada tenda darurat pemeriksaan surat keterangan penumpang di tengah pandemi COVID-19. Pada saat penumpang membeludak masuk di terminal penumpang Parepare, tim medis melakukan pemeriksaan dan dia pengamanannya adalah Polsek Pelabuhan. Nah, disitulah ditemukan
Pertama salah seorang calon penumpang yang diduga rapid test palsu. Tindakan kami Polsek Pelabuhan Parepare itu mengamankan para calon penumpang tersebut untuk dimintai keterangannya dan selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap para pelakunya. Atas temuan ini, pihak Pelabuhan Parepare terpaksa membatalkan pemberangkatan ke-20 calon penumpang tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihaknya juga akan terus mendalami temuan dugaan pemalsuan dokumen rapid test tersebut. Dari Parepare, Amiruddin, TVRI Sulsel, melaporkan. Terkonfirmasi kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bulukumba terus bertambah. Berdasarkan laporan hasil swab yang keluar, sebanyak 16 orang kembali dinyatakan terpapar COVID-19. Dari jumlah kasus tersebut paling banyak setelah ada kasus positif sejak Maret lalu. Sejak 5 hari terakhir, jumlah pasien COVID-19 di Bulukumba terus bertambah. Berdasarkan laporan bertambahnya 16 orang positif COVID-19, 4 orang diantaranya adalah tenaga kesehatan dan 1 orang ASN. Di mana kesemuanya itu diketahui penularan hasil tracing atau penelusuran kontak erat dengan pasien positif sebelumnya. Hal ini dibenarkan Ketua Gugus COVID-19 AM Sukri Asapowali, di mana bertambahnya 16 orang terpapar COVID-19 setelah hasil swabnya keluar dan dinyatakan terpapar penularan positif COVID-19. Dikatakan dengan bertambahnya 16 positif COVID-19 ini, maka sudah sebanyak 45 orang terpapar COVID-19 di Kabupaten Bulukumba. Dikatakan mencegah penularan COVID-19 di Bulukumba, maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah mengevaluasi kembali dan menurunkan kembali seluruh aparat ke jalan untuk mengajak masyarakat agar lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan, baik di masjid maupun di tempat umum, serta seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bulukumba. Kita ketika musibah kembali bahwa 16 orang dari 106 orang kontak positif sebelumnya kita swab, hasilnya 16 orang positif. Nah, dengan bertambahnya 16 ini berarti sudah 45 orang yang Bulukumba ini sudah terpapar COVID-19. Oleh sebab itu harapan saya kita akan segera mengevaluasi kembali dan kembali menegaskan untuk turun kembali ke jalan mengajak masyarakat untuk lebih disiplin. Dengan bertambahnya kasus positif ini, maka jumlah pasien positif COVID-19 Bulukumba sudah mencapai 45 orang. Dari jumlah tersebut, 11 sudah sembuh, 1 orang meninggal dunia, dan 33 masih dirawat atau menjalani isolasi mandiri. Dari Bulukumba, Mustari Pardi melaporkan. Ya, pemirsa, informasi dalam segmen Sulsel Membangun kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Mencuci tangan dicontohkan leluhur kita sejak dahulu. Mari kita terapkan agar diri dan orang-orang yang kita cintai terhindar dari COVID-19. Taati protokol kesehatan. Basuh kedua tangan dengan air mengalir, gosok kedua telapak tangan, gosok punggung tangan kanan dan kiri, gosok kedua sela jari, saling kaitkan kedua tangan, lakukan gerakan memutar pada masing-masing jempol, gosok masing-masing ujung jari, bilas setelah minimal 20 detik, segera keringkan. Dengan semangat kebersamaan, Kita bebaskan Makassar dari COVID-19. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Dan kita lanjutkan informasi berikut. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar tahap kedua telah dicabut. New normal juga sudah diberlakukan, terutama daerah yang masuk dalam zona hijau. Dan aktivitas masyarakat juga mulai kembali menggeliat. Namun jumlah pasien positif COVID-19 belum juga menurun.
New Normal Life memang sudah diberlakukan pada beberapa daerah yang masuk dalam zona hijau. Kawasan lain yang masih dalam zona kuning dan merah diimbau untuk menyesuaikan kondisi daerah masing-masing, tidak terkecuali Kota Makassar. Rasa khawatir dan prihatin dari sejumlah kalangan masih tetap ada, karena berdasarkan data gugus tugas COVID-19, hari ini saja jumlah pasien COVID bertambah 100 kasus lebih. Tidak mengherankan jika sejumlah organisasi masih memberikan kepeduliannya seraya berharap agar jumlah pasien COVID bisa dikurangi. Komunitas MIFA dan Farmasi Komifar Unhas 86 juga tidak tinggal diam dengan menyerahkan bantuan kepada para tenaga medis di Kota Makassar dan Kabupaten Polman serta Majene, Sulawesi Barat. Bantuan alat pelindung diri diserahkan oleh sejumlah perwakilan komunitas MIFA dan Farmasi Unhas kepada direktur dan pengelola rumah sakit. Mereka bergerak sejak pagi hari kemarin dan rangkaian kegiatan sosial ini berakhir di Puskesmas Cendrawasih siang menjelang sore hari. Menurut Ketua Komifar Unhas 86, Aco Aslam Yusuf, bantuan alat pelindung diri ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap banyaknya tenaga medis yang harus kehilangan nyawa dalam menangani pasien positif corona. Kami alumni dari Fakultas MIPA dan Farmasi Universitas Hasanuddin Angkatan 86 melakukan program donasi alat pelindung diri APD ke beberapa rumah sakit di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Di Provinsi Sulawesi Selatan kami lakukan di Makassar, yaitu ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Rumah Sakit Pendidikan Unhas, Rumah Sakit Pelamonia, Rumah Sakit Labuang Baji, Rumah Sakit Dadi, dan Puskesmas Cendrawasih. Menurut Aco Aslam Yusuf, alat pelindung diri dan kelengkapannya merupakan barang yang paling dibutuhkan tenaga medis selama pandemi COVID-19. Karena sifatnya hanya sekali pakai, rumah sakit pasti senantiasa mengharapkan bantuan dari pihak lain, termasuk dari para alumni MIFA dan Farmasi. Pramuka Saka Bayangkara Kabupaten Tanah Toraja menyalurkan bantuan berupa pakaian, sembako, dan sejumlah uang tunai kepada warga yang menjadi korban bencana di Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng. Aksi sosial ini menjadi bentuk kepedulian anggota Pramuka Saka Bayangkara Kabupaten Tanah Toraja dengan menyerahkan langsung bantuan kepada warga yang menjadi korban bencana alam di dua kabupaten tersebut. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini bukan menjadi halangan untuk melakukan aksi sosial tersebut, adapun masyarakat yang melintas di Jalan Poros Makale Rantepao, baik menggunakan kendaraan mobil maupun roda dua, mereka turut berpartisipasi dengan sukarela. Sumbangan yang dikumpul anggota Pramuka Saka Bayangkara Kabupaten Tanah Toraja nantinya akan ditransfer atau diantar langsung kalau berupa pakaian ataupun sembako. Salam Pramuka, kami dari Pramuka Saka Bayangkara Polres Tanah Toraja dengan ini inisiatif untuk membantu teman-teman dari Jeneponto dan Bantaeng yang mengalami banjir bandang. Maka dari itu kami melakukan aksi sosial untuk menggalang dana dalam rangka untuk membantu teman-teman kami yang ada di sana. Anggota Pramuka Saka Bayangkara berharap dengan bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban korban bencana yang melanda Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng. Ya, pemirsa, sinergitas pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat termasuk generasi milenial sangat diperlukan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Generasi milenial harus mengambil peran dalam gerakan kemanusiaan di tengah pandemi COVID-19. Nah, untuk mengetahui sejauh mana peran milenial di tengah pandemi COVID-19 melalui gerakan Nake Peduli COVID, kita ikuti bersama tayangan wawancara singkat bersama dengan salah seorang inisiator gerakan Nake Peduli COVID-19, yakni Ismail Bahtiar. Saudara pemirsa, penyebaran pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, hingga saat ini belum mengalami penurunan. Dibutuhkan kepatuhan dan kepedulian kita semua untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Salah satu gerakan yang digaungkan di Kota Makassar yakni gerakan Nake Peduli COVID atau Saya Peduli COVID. Nah, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana gerakan ini, kita akan melakukan wawancara singkat dengan salah seorang inisiator dari gerakan Nake Peduli COVID, yakni Ismail Bahtiar, yang juga kita kenal sebagai legislator milenial DPRD Sulsel.
Apa kabar, Ismail? Baik, alhamdulillah. Terima kasih ini. Ini kesempatan menarik dengan anak muda kita ngobrol tentang COVID. Ya, langsung saja, Ismail. Kalau kita melihat dengan pandemi COVID-19 ini, berbagai aksi dilakukan oleh berbagai elemen untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, sebenarnya apa yang menjadi inspirasi hadirnya gerakan ini? Baik, jadi pertama ini adalah bentuk keresahan teman-teman milenial. Terus bertepatan dengan itu, kurang lebih 2 minggu yang lalu saya dikontak dengan salah satu gugus tugas COVID nasional, milenial juga, anak muda asal Sulawesi Selatan. Abangda saya, mentor saya Arif Rashid, beliau kabari bahwa Sulsel menjadi perhatian, Sulsel menjadi pusat orang melihat indikator yang sekian hari makin naik, sehingga inisiasi itu kemudian kita diskusikan melalui grup WhatsApp sampai akhirnya beliau datang ke Makassar minggu kemarin dan kami mengkonsolidasikan semua gerakan-gerakan anak muda, gerakan-gerakan milenial dalam satu inisiasi besar yang kami sebut sebagai Nake Peduli COVID. Sebenarnya inspirasinya sederhana, kami ingin semua ikut terlibat, semua ikut berpartisipatif, semua ikut berkontribusi, dan khususnya anak-anak muda. Kenapa? Karena anak muda ini dikenal sebagai salah satu bagian yang paling progresif. Kami ingin mensupport, kami ingin memberikan dukungan kepada pemerintah dalam bagaimana mengatasi permasalahan ini agar cepat selesai, khususnya mungkin Sulawesi Selatan. Ya. Ismail, kalau tidak salah gerakan ini kan baru. Nah, ini siapa-siapa saja sih yang bergabung di gerakan Nake Peduli COVID ini? Baik, pertama saya ingin sampaikan bahwa gerakan yang dilakukan anak muda sebenarnya bukan baru di Makassar. Hanya saja Nake Peduli COVID ini baru dikonsolidasikan. Kami ingin mengumpulkan teman-teman milenial yang selama ini sudah bekerja, yang selama ini sudah berkontribusi, sampai akhirnya kami konsolidasikan menjadi kegiatan yang harapan kami bisa menjadi salah satu input untuk pemerintah, support untuk pemerintah agar masalah ini cepat selesai. Jadi yang terlibat ada banyak sebenarnya, bukan cuma saya secara pribadi, inisiatornya ada beberapa orang. Dan secara umum yang terlibat pasti semua teman-teman influencer, semua teman-teman Telegram, semua OKP-OKP. Jadi OKP-OKP pun juga kami undang dan semua stakeholder. Harapan besar kami gerakan ini masif, bukan hanya di Makassar, kemudian bisa merambah ke daerah-daerah penyangga, Maros, dan Goa, begitupun dengan kabupaten lain yang hari ini juga ikut merasakan dampak daripada COVID-19 ini. Ya, meskipun di usia baru keberadaannya, bagaimana kira-kira gerakan ini mensinergikan dengan pemerintah? Ini yang menarik nih. Jadi begitu Kandari Rashid pas datang ke Makassar, orang yang pertama kami kunjungi, orang yang pertama kami datangi adalah Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Nurdin sebagai Ketua Gugus Tugas. Beliau sangat merespon positif apa yang dilakukan oleh teman-teman. Beliau sangat mendukung positif apa yang dilakukan teman-teman. Respon itu kami balik, positif itu kami balik, sampai akhirnya kami melihat bahwa sebenarnya gerakan ini hanya butuh kemudian kita satukan. Gerakan ini hanya butuh kita satu jalan di on misi yang sama, on visi yang sama. Karena ini mungkin muncul keresahan di masyarakat bahwa begitu banyak berita simpang siur yang selama ini kita dengar, mulai dari penolakan jenazah yang awal-awal terjadinya COVID, sampai permasalahan sembako, sampai penolakan rapid test, sampai kemudian pencurian jenazah yang kemudian viral di mana-mana. Inilah yang kemudian kita ingin bendung sehingga anak muda ini hadir, tampil di depan, menjadi bagian daripada memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada warga, bahwa sebenarnya COVID ini bukanlah sesuatu yang harus kita takuti, tetapi juga harus tetap waspada, harus tetap worried tentu saja. Nah, hal inilah yang kemudian mendorong kami semua, mendorong teman-teman influencer ini, dan ada bukan puluhan lagi tapi sudah ratusan orang yang bergerak. Kegiatan-kegiatan yang kami jalankan juga cukup masif, menyangkut 4 aspek tadi. Kami coba mensupport APD kepada teman-teman tim Nakes yang selama ini mungkin mendapat banyak diskriminasi. Itu juga yang coba kami luruskan, bahwa sebenarnya ini gak ada bisnis sama sekali, ini pure adalah bencana, ini adalah musibah yang harus kita hadapi sama-sama dan harus kita berjuang sama-sama untuk melewatinya. Termasuk juga ada gerakan membagikan sembako, membagikan masker, dan yang terpenting adalah mensosialisasikan ini, mengunjungi pedagang-pedagang, masuk sampai bertemu tukang-tukang ojek, bertemu dengan semua stakeholder yang di tempat keramaian, itu memberikan sosialisasi bahwa sederhana permasalahan ini, kemudian bagaimana kita mengikuti protokol kesehatan supaya berada di hidup era new normal yang bisa kemudian sehingga kita tidak tertekan dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang samanya sangat simpang siur yang juga memang membingungkan masyarakat. Ya, kalau Ismail sendiri menilai bagaimana upaya pemerintah
atau semua unsur untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, apakah sudah maksimal atau memang masyarakat kita khususnya di Kota Makassar yang belum terpanggil untuk taat dalam upaya pencegahan ini? Pertama, saya ngobrol sebagai bagian dari pemerintah. Iya. Sebagai legislator, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat dan pemirsa TVRI bahwa pemerintah sudah melakukan yang terbaik, pemerintah sudah berjuang yang semaksimal mungkin, dan saya rasa memang nggak ada pemerintah yang mau melihat rakyatnya sengsara. Nggak ada satupun pemerintah yang mau melihat warganya tidak hidup dengan kondisi yang baik. Pemerintah tentu ingin bagaimana semua warga sehat, warga bahagia, dan warga tidak perlu terlalu khawatir. Sehingga upaya yang dilakukan pemerintah sampai hari ini memang sudah sangat maksimal. Hanya saja mungkin sosialisasinya masih kurang masif. Inilah yang diangkat oleh teman-teman milenial sebagai orang yang paling insya Allah kaya akan informasi untuk kita teruskan ke teman-teman yang lainnya. Bahwa inilah informasi yang real, inilah keadaan yang sebenarnya. Orang tidak tahu bahwa sebenarnya pemerintah kan tersebar anggaran bahwa kelihatannya gede banget 500 miliar. Padahal sebenarnya yang keluar hanya baru sekitar 101 miliar. Itu pun sudah mengcover begitu banyak sekali penanganan. Dari sembako, penanganan kesehatan, yang mungkin hari ini kendala adalah penanganan pada tim medis yang memang belum mendapatkan haknya karena memang ditangani oleh pusat. Tetapi maksud saya adalah seharusnya kita semua berada di garda terdepan, mensosialisasikan, menyampaikan informasi bahwa pemerintah sudah mensupport, sekarang kita mau warga dan pemerintah sama-sama bersinergi supaya masalah ini cepat selesai. Kita cepat keluar daripada COVID-19 ini. Ya adanya mungkin orang-orang yang ikut memberikan informasi yang tidak sesuai realita, inilah yang ingin kita luruskan. Teman-teman milenial mengambil bagian, mengambil porsi, menyampaikan informasi yang sebenarnya, informasi yang real, dan informasi yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui sinergitas Nakke Peduli COVID ini. Kita mau bahwa karena permasalahan ini adalah bukan hanya dihadapi oleh Sulawesi Selatan, bukan hanya dihadapi oleh Makassar. Semua bagian belahan dunia sedang menghadapi masalah ini. Sehingga harapan kita semua ikut berkontribusi. Semua ikut memaksimalkan kerja-kerjanya untuk mendukung pemerintah, itu yang pertama. Yang kedua adalah melakukan kolaborasi. Kita tidak saatnya lagi jalan masing-masing, tapi kita harus jalan beriringan sehingga beriringannya kita ini bisa menyelesaikan cepat permasalahan yang ada. Pemerintah saya rasa tidak juga menutup diri. Bahkan ketika kami datang ke stakeholder pemerintahan, mereka malah sangat terbuka. Mereka sangat memberikan akses yang seluas-luasnya. Ismail mewakili milenial. Nah, di kondisi seperti ini, untuk lebih menyadarkan masyarakat tentang bahaya dari COVID itu, peran milenial. Peran sosialisasi saja kalau menurut saya. Mari kita sama-sama mensosialisasikan 3 aspek tadi, dan kita memberikan contoh, kita mempraktekkan, masa ini cepat selesai. Saya meyakini itu, bahwa kehadiran kita sebagai bagian daripada muda progresif, bagaimana kemudian memberikan dampak secara luas melalui sosialisasi, melalui penyampaian informasi yang benar, melalui sortir berita-berita yang kemudian kita akan sampaikan kepada publik, yang kita sampaikan kepada rakyat, sehingga orang akan paham bahwa ternyata permasalahan ini sangat sederhana. Sesederhana kita menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan tidak melakukan kontak fisik. Saya kira dengan melakukan hal ini, insya Allah kita akan terlepas. Insya Allah kita akan cepat terbebas, dan insya Allah kurva Sulawesi Selatan akan cepat melandai. Tapi di mata Ismail sendiri, rekan-rekan milenial sendiri, apakah sudah ambil bagian? Saya melihat hari ini begitu banyak yang sudah mengambil bagian, meskipun mungkin tidak dinafikan bahwa mungkin masih ada beberapa yang masih kurang aware, masih kurang sadar, masih kurang peduli dengan protokol itu. Tapi ya inilah tugas kita semua, mengkampanyekan, mensosialisasikan, mengajak masyarakat dan mengajak sesama milenial supaya menyadari betul bahwa masalah COVID ini tidak boleh disepelekan, tapi bukan juga bahwa harus menyusahkan kita. Karena kalau kita tertib, kalau kita disiplin, kalau kita ikuti protokoler, cepat akan selesai permasalahan ini. Terlalu dini mungkin kalau saya mengatakan ada target enggak dari gerakan ini? Oh, pasti ada. Ya, target. Saya malah berpikir awal bahwa kita harus target selesai 0 kasus. Itu yang kita inginkan. Malah Dr. Tirta gamblang menyampaikan di media kemarin bahwa target beliau datang jauh-jauh dari Jakarta mengumpulkan semua influencer, kita pengen kasus 0 di Sulawesi Selatan. Itu yang kita inginkan. Optimis? Optimis sekali. Harus berapa optimis. Lama kira-kira? Ya harapan kita jangan lewat Juli lah, insya Allah. Semoga, doakan. Pemirsa TVRI juga harus mendoakan. Baik, Ismail Bahtiar, sangat menarik. Semoga gerakan Nakke Peduli COVID atau Saya Peduli COVID ini dapat betul-betul terwujud di tengah masyarakat. Iya. Nah, saudara pemirsa, demikianlah wawancara singkat kita dengan salah seorang inisiator gerakan Nakke Peduli COVID, dan tentu kita berharap semoga dari wawancara singkat ini dapat memberikan semangat dalam mewujudkan atau menghapus pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan. Nah, terima kasih. Kita berjumpa pada segmen
yang berbeda. Ya, pemirsa, untuk meringankan beban masyarakat pulau yang terdampak COVID-19, Dit Polairut Polda Sulawesi Selatan menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat di 4 pulau sebanyak 3 ton beras. Sebagai bentuk solidaritas dan simpati Polri terhadap masyarakat pulau yang turut merasakan dampak pandemi COVID-19, sekaligus penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikalisme dalam program Giat Quick Wins Polri, Dirpolairut Polda Sulsel mengunjungi 4 pulau di Kabupaten Pangkep untuk membagikan bantuan alat pengamanan di laut dan bendera merah putih serta beras sebanyak 3 ton kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Bantuan beras tersebut disebar di Pulau Kodam-Kodam, Pulau Sanane, Pulau Bangkoa-Bangkoang, Pulau Bontosua, dan Pulau Kulambing. Bantuan ini sangat membantu masyarakat pulau dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari, sehingga dapat meringankan beban masyarakat pulau selama wabah COVID-19 masih berlangsung dan mengharuskan warga untuk tetap tinggal di rumah menjalankan protokol kesehatan. Di sela penyerahan bantuan, Dirpolairut menghimbau masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Selain meminta masyarakat pulau untuk bersama-sama melawan COVID-19, Dirpolairut Polda Sulsel Kombes Pol Heri Wiyanto SH juga mengajak masyarakat pulau untuk memperkuat nasionalisme dan menangkal paham radikalisme dan anti-Pancasila demi keutuhan bangsa. Untuk program Quick Win, kita untuk program 1 radikal dan radikalisme, yang pertama itu adalah bendera sebagai sarana kontak, bendera merah putih, kemudian yang kedua itu ada Pancasila, kemudian berikutnya ada beberapa sembako dan alat-alat pengamanan nelayan lainnya. Itulah yang kita berikan untuk masyarakat yang ada di pesisir pantai dan pulau-pulau. Saya kira masyarakat mudah-mudahan dalam masa-masa COVID ini tetap harus berupaya. Kita tidak boleh takut, ya, kita tidak boleh panik, tetapi tetap harus melaksanakan protokol kesehatan yang ada. 3 hal itulah yang harus kita tidak bisa ditinggalkan: cuci tangan, kemudian menggunakan masker dan jaga jarak. Masyarakat pulau diminta untuk segera melapor jika mengetahui ada kelompok yang terindikasi mengganggu keamanan dan ketertiban negara agar dapat ditanggulangi bersama. Jaslin melaporkan. Pemerintah Kabupaten Maros membangun reservoir dan instalasi air bersih sebagai solusi mengatasi krisis air bersih di Kecamatan Bontoa yang melanda selama bertahun-tahun. Reservoir dan instalasi air bersih akan disebar di titik-titik keramaian di kawasan Bontoa. Kelurahan Bontojolong, Kecamatan Turikali, Kabupaten Maros menjadi lokasi pembangunan kolam penampungan air bersih yang sementara dirampungkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maros. Di lokasi ini akan dibangun 2 kolam penampungan sekaligus selain di area kantor Balit Serial. Kapasitas tandon yang dibangun masing-masing 100 meter kubik. Air dari tandon kemudian dialirkan ke Bontoa menggunakan instalasi pipa yang masih dalam tahap perampungan sepanjang total 16 km hingga di Pasar Pak Jukukang. Saat ini pipa yang telah terpasang sepanjang 8,3 km. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Maros, Fitriani, mengungkapkan pembangunan reservoir telah berjalan sejak 2019 dan tahun ini tahap finishing dengan nilai kontrak Rp880 juta untuk reservoir dan Rp1,4 miliar untuk pipa. Sebelumnya Dinas PU melakukan uji geolistrik di wilayah Bontoa, namun tidak ditemukan sumber air bersih karena terletak di daerah pesisir. Karena itu, kolam penampungan air bersih ini menjadi solusi untuk mengatasi krisis air bersih bagi warga yang bermukim di Kecamatan Bontoa dari pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas PU yang selama ini merasakan kesulitan air bersih selama bertahun-tahun. Dinas PU atau Pemda Maros sudah mengadakan ini pengeboran. Lokasinya itu satu sumbernya itu dari pengeboran di Bontojolong, terus yang kedua itu pengeboran di Balitjas. Jadi nanti itu disatukan mengarah ke Bontoa. Sementara pipa yang terpasang itu dengan anggaran yang tahun lalu itu 2019 sudah titiknya sudah berada di poros masuk kantor camat. Jadi tahun ini kita lanjut besar kemungkinan sampai Pasar Pak Jukukang.
Nantinya pipa tersebut bakal terhubung ke bak-bak hidran yang akan dibangun di wilayah Bontoa seperti masjid, puskesmas, atau gedung pemerintah. Pengadaan fasilitas air bersih ini ditargetkan rampung Oktober 2020 mendatang dan dapat dipergunakan November mendatang. Dari Kabupaten Maros, Herman Kambuna, TVRI Sulsel melaporkan. Maros melantik dan mengambil sumpah janji PNS-nya secara langsung di tengah pandemi COVID-19 di Aula Lapangan Palantikan Kabupaten Maros. PNS yang dilantik yakni sebanyak 170 orang. Bupati Kabupaten Maros Hatta Rahman mengambil sumpah jabatan dan janji 170 orang ASN lingkup pemerintah Kabupaten Maros bertempat di Aula Lapangan Pelantikan Rabu 17 Juni. PNS yang dilantik merupakan hasil dari tes seleksi masuk PNS Formasi 2018 yang terdiri dari 166 orang formasi umum, 2 orang PTT Kementerian Kesehatan, dan 2 orang alumni STPDN. Sementara jumlah pendaftar Formasi 2018 berjumlah 2.400 orang. Dalam sambutannya, Hatta Rahman berharap PNS yang telah dilantik dapat bekerja dengan baik dan profesional serta bertanggung jawab atas jabatan dan pekerjaan yang dilakukan sebagai abdi negara agar pemerintahan berlangsung dapat berjalan dengan baik. Pada hari ini saudara sudah diambil sumpah, secara otomatis saudara sudah diikat dengan tugas, kewajiban dan larangan sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. PNS yang diambil sumpahnya terdiri dari 103 orang tenaga guru, 65 orang tenaga kesehatan yang tersebar merata di 14 kecamatan. Mereka telah bekerja selama kurang lebih 2 tahun. Dari Kabupaten Maros, Herman Kambuna, TVRI Sulsel melaporkan. Ya, berusaha informasi dalam segmen Lintas Daerah dapat Anda simak setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Hai. Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi, kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Pemirsa, penerapan new normal di masa pandemi COVID-19, aktivitas sejumlah masjid di Kota Parepare telah menerapkan protokol kesehatan pada pelaksanaan sholat Jumat untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Aktivitas pelaksanaan ibadah sholat Jumat di masa pandemi kembali dibuka. Hanya saja masjid diharuskan menerapkan protokol kesehatan. Seperti yang dilakukan oleh pengurus Masjid Al-Irsyad, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
Masjid ini tidak mengizinkan jamaah masuk ke masjid jika tidak mematuhi protokol kesehatan, salah satunya menggunakan masker. Sebelum memasuki masjid, jamaah diwajibkan melalui bilik disinfektan dan diperiksa suhu tubuhnya. Jika ditemukan suhu di atas normal, maka akan dilakukan tindakan medis. Selain pemeriksaan suhu tubuh, jamaah juga diminta untuk mencuci tangan. Untuk itu, pihak pengurus masjid telah memasang panduan ibadah sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 dan memberi tanda silang pada lantai masjid sebagai jarak aman selama dalam pelaksanaan ibadah. Suhu panas dites begitu, juga harus steril masuk atau cuci tangan sebelum masuk begitu, dan juga sebelum wudhu cuci tangan juga, dan termasuk jaga jarak. Pakai masker juga ya? Iya, termasuk pakai masker. Kalau tidak pakai masker? Kalau tidak ada maskernya, ya kami sudah sediakan masker. Pemerintah Kota Parepare melalui tim gugus tugas penanganan COVID-19 terus berupaya melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 seperti penyemprotan desinfektan di beberapa titik rawan penyebaran. Hingga kini kasus positif COVID di Kota Parepare terus bertambah. Dari Parepare, Amiruddin melaporkan. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bone sholat Jumat bersama Forkopimda dan tokoh agama di Masjid Al-Markas Al-Islami Bone sebagai pembuktian bahwa masjid resmi dibuka kembali dalam melaksanakan sholat Jumat dan ibadah lainnya. Dibukanya kembali masjid bukan berarti aturan lainnya diabaikan, namun tetap menerapkan protokol kesehatan seperti pemeriksaan suhu tubuh, menyediakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Begitu pula tata tertib masjid, bahwa setiap jamaah melewati satu pintu masuk yang berada di sebelah selatan dan timur dan satu pintu saat keluar, yaitu di pintu dari arah pintu masuk. Sebelumnya, Bupati Bone telah mengeluarkan surat edaran yang mengizinkan dibukanya kembali masjid, tentunya dengan melihat kesiapan masjid untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan Masjid Al-Markas Al-Islami sebagai masjid utama untuk kabupaten tentunya harus memberikan contoh untuk masjid lainnya. Sehingga itulah selaku gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan atas nama pemerintah, sholat Jumat bersama dilakukan Forkopimda dan tokoh agama serta masyarakat. Menjalankan protokol kesehatan. Seperti yang kita lihat tadi, mungkin ada juga merasakan tadi bahwa kita sholat sesuai dengan kesehatan. Dan alhamdulillah semua masyarakat pada apresiasi, kemudian siap melaksanakan protokol kesehatan. Dengan menerapkan protokol kesehatan di setiap masjid, diharapkan para pengurus masjid untuk tetap memantau keadaan lingkungan masjid dan masyarakat sekitarnya. Syafi Aziz melaporkan. Sejak tanggal 18 Juni 2020, seluruh petugas posko pemeriksaan COVID-19 di tiap perbatasan Kabupaten Bone dengan daerah lainnya ditarik untuk dipusatkan di posko utama dan setiap desa. Posko penanganan COVID-19 yang ada di perbatasan Kabupaten Bone dengan daerah lain ditutup pemerintah Kabupaten Bone terhitung sejak 18 Juni kemarin. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bone yang dipimpin Bupati Bone selaku Ketua Gugus, Haji Andi Fahsyar M. Pajalangi untuk menarik seluruh petugas posko perbatasan ke posko induk. Juru bicara COVID-19 Dr. Yusuf Tolo menjelaskan, kebijakan ini ditempuh mengingat frekuensi jumlah warga masuk ke Bone sudah berkurang. Meski demikian, penguatan terhadap setiap desa yang sudah berjalan baik lebih dimaksimalkan serta lebih efektif dalam pemantauan dan pengendalian penyebaran COVID-19. Dengan ditutupnya posko perbatasan diharapkan para pelaku usaha transportasi untuk mengarahkan sopirnya rutin memeriksakan diri di posko induk sesuai keputusan penutupan pos perbatasan. Hal ini sejalan pula dengan dibukanya kembali aktivitas sejumlah tempat peribadahan di Kabupaten Bone. Semua aktivitas wajib menerapkan protokol kesehatan dan giat memberikan edukasi kepada warga. Itu mulai tanggal 18 Juni 2020, posko perbatasan menyatakan ditarik atau tidak aktif lagi. Oleh karena itu diharapkan supaya posko yang ada di
desa, kelurahan ini akan diperkuat guna melakukan antisipasi penyebaran coronavirus 19 di wilayah masing-masing. Di samping itu, posko kecamatan tetap aktif mengikuti irama dari posko kabupaten. Penutupan pos perbatasan menjadi bentuk keseriusan Kabupaten Bone untuk menerapkan tatanan normal baru yang tetap mengikuti protokol kesehatan di semua tempat aktivitas masyarakat. Syafri Aziz, TVRI Sulsel, melaporkan. Ya, pemirsa, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Maros tetap berupaya mempercepat kesembuhan di tengah drastisnya peningkatan angka positif COVID-19. Tim gugus menjaga kebutuhan gizi pasien dengan menyuplai makanan berkualitas. Penanganan COVID-19 Maros tetap berupaya mempercepat kesembuhan di tengah drastisnya peningkatan angka positif. Tim gugus menjaga kebutuhan gizi pasien dengan menyuplai makanan berkualitas. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Maros, Dr. Syarifuddin mengungkapkan bahan makanan dan minuman selama ini dikirim langsung ke rumah pasien. Tiap paket pun sudah dihitung kadar gizinya. Bahkan makanan bergizi juga akan diberikan bagi pasien yang dirawat di hotel. Suplai gizi tersebut tak terkecuali untuk bayi. Tim gugus juga menyuplai paket gizi sesuai pesanan pasien seperti susu bayi, susu UHT, sirup, kecap, ikan kaleng, teh, biskuit, santan, sayur mayur hingga buah-buahan. Dengan keadaan sekarang sudah agak dibuka, yaitu kalau istilahnya normal ya, walaupun tidak sepenuhnya full normal. Kami dari gugus tetap akan memberi bantuan suplai gizi paket 3, yaitu gizi lengkap yang sudah dihitung kalori apa semua kepada seluruh pasien yang positif yang diisolasi di rumah. Nah, ada wacananya juga, bukan ada wacana, rencana bahwa di hotel pun kita akan tambahkan menu di luar daripada yang disiapkan oleh hotel. Suplai makanan bergizi hingga vitamin diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk mempercepat proses penyembuhan pasien yang terjangkit COVID-19. Dari Kabupaten Maros, Herman Kampuna, TVRI Sulsel melaporkan. Ya, pemirsa, banjir yang terjadi akibat luapan Sungai Masamba sejak 2 hari lalu masih menggenangi permukiman warga di Dusun Karya Baru, Desa Malangke, Kecamatan Malangke, Luwu Utara. Ketinggian banjir bervariasi dari 30 cm hingga 80 cm. Banjir setinggi 80 cm masih merendam pemukiman warga di Dusun Karya Baru, Desa Malangke, Kecamatan Malangke, Luwu Utara. Banjir terjadi sejak 2 hari lalu akibat meluapnya Sungai Masamba. Akibat banjir, aktivitas warga terganggu karena akses jalan penghubung antar desa ikut terendam. Warga yang rumahnya kebanjiran terpaksa memilih bertahan dalam rumah, meski kondisi dalam rumah air menggenangi setinggi 50 cm yang telah menghanyutkan sebagian peralatan dapur dan bahan makanan. Untuk tetap bertahan hidup, warga melakukan aktivitas masak di atas meja dengan memanfaatkan peralatan yang ada, begitupun saat tidur. Dia turun saja beranak-anak di situ bikin makanan, duduk di atas ranjang. Kalau sudah selesai mie, baru kita turun ambil makanan, sudah itu duduk lagi di ranjang. Jadi masaknya di mana, Bu? Itu di kompor masak di atas. Itu jadinya dibuka pagarnya, dindingnya baru dibikin ke ranjang begitu, tempat tidur, tempat duduk makan. Hanya itu. Badan Penanggulangan Daerah BPBD Luwu Utara melakukan asesmen di lokasi untuk menyalurkan bantuan berupa bahan makanan dan minuman kepada warga terdampak banjir. Muhammad Ilyas, TVRI Sulsel melaporkan. Ya, pemirsa, 4 orang warga Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang digigit anjing gila. 3 diantaranya masih anak-anak. Empat orang warga Kelurahan Bentenge, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang digigit anjing gila yang berkeliaran di sekitar Kelurahan Bentenge, Kabupaten Pinrang. Salah seorang korban, Jamal, menceritakan dirinya langsung diserang anjing gila saat hendak ke masjid menunaikan salat subuh.
Akibatnya telapak kakinya mengalami luka akibat gigitan anjing gila tersebut. Jamal menambahkan selain dirinya sudah ada 3 anak di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang yang turut menjadi korban gigitan anjing gila saat sedang bermain-main di pinggir jalan. Kini Jamal bersama 3 anak tersebut telah diberi vaksin anti rabies sekaligus melaporkan kejadian ini kepada pemerintah Kelurahan Bentenge bersama Babinsa, Babin Kamtipmas, dan petugas Dinas Peternakan Pemerintah Kabupaten Pindrang untuk melakukan langkah pengamanan dengan menangkap anjing gila demi keselamatan dan keamanan warga lainnya. Tiba ada anjing muncul dari samping kiri saya, dia menyerang saya, sehingga saya terpental ke belakang, dan hanya kaki yang melawan sehingga kaki saya digigit. Setelah itu hampir mau nyerang muka saya tinju pakai tangan saya, makanya kena tangan saya. Pak Lurah dan jajarannya dan masyarakat turun tangan menangani masalah ini. Jangan sampai ada lagi korban berikutnya, dan jangan sampai lagi ada korban di desa berikutnya atau tempat-tempat lainnya. Saat ini pemerintah telah mengunjungi ke-4 korban dan masih melakukan pencarian terhadap anjing gila tersebut dengan terus menghimbau kepada warga agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah pada malam hari. Asnadi Kala, TVRI Sulsel, melaporkan. Ya, Saudara, Sabtu 20 Juni 2020 besok, pemerintah Kota Makassar akan menerapkan protokol kesehatan melalui peraturan wali kota. Nah, untuk membahas hal ini lebih jauh di Studio 1 TVRI Sulawesi Selatan telah hadir Bapak Arkam Azikin selaku pengamat politik dan kebangsaan yang akan menanggapi terkait dengan penerapan disiplin protokol kesehatan di Kota Makassar ini. Baik, selamat sore Pak Arkam. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Pak, besok kan 20 Juni 2020 sudah akan dimulai diberlakukan disiplin protokol kesehatan di Kota Makassar. Bagaimana apa yang terbersit dalam benak Bapak setelah pemerintah Kota Makassar menganjurkan ataupun mengeluarkan peraturan wali kota ini? Iya. Yang pertama adalah dulu sebelum waktu PJ pertama, Pak PJ Wali Kota Pak Iqbal Suhaib, itu kan ada PSBK namanya, berskala kecil kan. Ya, kemudian prosesnya naik kemudian menjadi berskala besar atau PSBB. Konteks ini sebenarnya istilah saja dalam perubahan-perubahan itu. Kemudian sekarang setelah Pak Iqbal ini kemudian masuk Pak Isran PJ baru, 13 Mei kalau nggak salah pelantikan hari itu. Yang menarik adalah antara Pak Iqbal dan pejabat baru yang sekarang itu ada konteks kalimat yang membedakan sehingga publik merekamnya dengan baik. PSBB itu kan berskala besar, betul-betul ketat. Kemudian sampai ada yang disemprot, ya kan? Sampai anak-anak muda dibubarkan di acara di warkop kalau dia ngumpul dan seterusnya. Karena memang begitu skalanya. Nah, kemudian setelah itu masih ada beberapa hari, 3 hari kalau tidak salah, setelah pasca pelantikan PJ yang baru. Terus ada statement yang mengatakan PSBB dilonggarkan. Nah, ini yang jadi problem sebenarnya secara komunikasi publik. Kemudian setelah itu 2 hari kemudian ngomong lagi tentang waktu dikerubutin oleh teman-teman pers wawancara, harusnya kan atur jarak itu. Harusnya dia pakai metodologi protokoler. Nah, ternyata kan tidak. Itu kemudian keluar lagi statement tentang enggak apa-apa kita berkumpul, yang penting sama-sama sehat. Nah, kalimat-kalimat ini sebenarnya adalah kalimat yang menurut saya secara komunikasi publik tidak cocok diungkap sebagai jabatan publik itu. Nah, itu yang membuat sebenarnya 1 minggu kemudian sampai hari ini Makassar kemudian jadi semua orang kayak habis ditekan. Kemudian bebas-bebasnya karena leader pemimpinnya kemudian membuka itu kerannya dengan cara kalimat-kalimat itu. Nah, ke depan ini pelaksanaan ke depan yang insya Allah mulai besok, yang saya juga baru baca 2 hari terakhir, mudah-mudahan itu efektif, kecepatan bagaimana menginformasikan ke publik secara edukasi. Karena ini ruangnya adalah komunikasi publiknya, apakah tepat, apakah benar, kemudian apakah relevan. Karena ini persoalan adalah tidak bisa dianggap remeh. Nah, sekali lagi saya ngomong di TVRI ini, wabah virus ini sudah menjadi pandemi, ini bagian dari ancaman non-militer dalam studi pertahanan negara. Nah, ini memang tidak umum. Tapi harus saya beritahu secara tegas bahwa wabah ini bukan seperti wabah penyakit biasa, karena ini tidak kelihatan. Kalau dia ancaman non-militer,
memang harus dihadapinya dengan cermat dan terukur. Tidak boleh menggampangkan situasi dengan ngomong mengatakan tidak Ji, atau sampai di sini Ji, atau bahkan ada yang ngomong sampai bulan sekian. Tidak bisa diprediksi. Pakar epidemi pun kita diskusi, saudara-saudara saya ada guru besar banyak kami diskusi, itu tidak bisa diprediksi. Bagaimana cara memprediksinya? Kita harus mengejarnya di mana letak wabah ini berada. Kalau dalam studi perang antar istilahnya non militer, itu di studi pertahanan negara memang ada, tidak dipelajari secara umum. Nah, ini yang harus dipahami oleh semua ketua gugus COVID se-Indonesia, termasuk Makassar, provinsi, dan seluruh Indonesia. Saya mencermati statementnya para kepala daerah ini, belum paham betul bahwa wabah virus ini bagian dari ancaman non militer dalam studi pertahanan negara. Makanya harus kerjasama antara petugas kesehatan, pemerintah daerah, kemudian teman-teman TNI dan Polri. Karena ini bagian dari satu kesatuan yang namanya penanganan dan pencegahan. Yang saya tidak lihat dalam jabatan 1 bulan terakhir ini, penanganan pencegahannya belum konkret, belum relevan gitu. Baik Pak Arkam, Iya. Jika kita kembali ke awal tadi dikatakan bahwa banyak kalimat-kalimat dari para pemimpin yang justru membingungkan masyarakat. Apakah Iya. ini bisa dikategorikan menjadi faktor masyarakat menjadi acuh terhadap penerapan protokol kesehatan ini? Iya, karena kan nggak enak sebenarnya kalau saya mungkin bilang atau masyarakat biasa ngomong PSBB dilonggarkan, mungkin itu kalimatnya bisa lewat. Yang problem kalau pemimpin yang ngomong PSBB dilonggarkan. Mana ada aturannya PSBB dilonggarkan? Yang ada PSBB umpamanya. Kalau sekarang ini istilahnya, kan ini tidak jelas istilahnya. Mau dibilang PSBB bukan, mau dibilang istilah PSBK juga bukan. Nah, berarti saya memberikan istilahnya, mungkin dia bikin istilah PSBB setengah PSBB. Nah, kalau begitu, kalau istilah mendisiplinkan warga, mudah-mudahan efektif. Dan kita bantu pemerintah daerah bagaimana komunikasi ini nyambung cepat. Cuma ini kan spasinya pendek. Baru kemarin kan keluar ini. Baru 2 hari dengan hari ini. Kemudian besok kan sudah jalan, tanggal 20 kan. Nah, menurut saya ini butuh kecepatan komunikasi. Saya nggak tahu bagaimana cara memberitahunya. Ya semampu kita semua men-share ini informasi. Dan termasuk di ruang publik ini ada TVRI dan media-media lainnya. Mudah-mudahan dengan penyebaran informasi ini bisa efektif besok. Dan besok ini kan mendisiplinkan berarti memberitahu ulang sebenarnya. Warga masyarakat diminta tetap kemana-mana pakai masker, kemudian tetap menjaga jarak, dan tetap cuci tangan. Nah, ini juga harus dihimbau kepada teman-teman yang punya usaha, mungkin toko, mal, di pasar. Ya mungkin pemerintah daerah dalam ini Gugus COVID Makassar bertanggung jawab penuh, karena ini tugas utama dari negara sebagai ketua Gugus COVID Makassar, karena wabah ini menjadi zona merah di Makassar. Nah, ini juga kan pertumbuhannya naik terus grafiknya. Nah, saya berharap mudah-mudahan ketua Gugus COVID Makassar harus konsisten dengan ritme pencegahan dan penanganannya. Bukan setengah-setengah menghadapi ini. Makanya posko gugus COVID itu jelas rumusnya. Kalau Anda ketua gugus COVID harus lebih banyak di posko gugus COVID, bukan lagi di rumah jabatan. Karena tugasnya tugas utama ini dari negara. Ini instruksi presiden. Ini SK-nya SK Menteri Dalam Negeri sebagai ketua gugus COVID. Kebetulan pejabatnya umpamanya bupati, wali kota atau gubernur seluruh Indonesia. Tapi tugas utama anggaran semua dilarikan ke penanganan dan pencegahan. Itulah pentingnya sebagai tugas negara. Gitu. Oke, baik Pak Arkam, kita kembali lagi ke peraturan Wali Kota Makassar ini bahwa untuk menegaskan protokol kesehatan di Kota Makassar ini dituliskan di dalam perwali tersebut bahwa akan diberlakukan sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan ini. Menurut Bapak, apakah penerapan sanksi ini cukup memberi rasa keadilan bagi masyarakat begitu? Kalau sanksi menurut saya yang paling penting adalah sekarang ya karena ini ya bukan terlambat ya, tapi mepet waktunya. Jadi baru kemarin, hari ini, kemudian besok sudah pelaksanaan. Nah, kalau saya sih yang lebih penting adalah komunikasi publiknya lebih persuasif. Ya kan, jadi kalau besok ada yang melanggar atau ada yang lupa, dikasih ingat, tabe di pakai masker tak lagi. Kemudian kalau dia berkumpul umpamanya di warung kopi atau di restoran atau di hotel atau di mana, dikasih ingat lagi oleh petugas-petugas ini, petugas kopi umpamanya, jangki berdekatan. Kasih jarak 1,5 meter atau 2 meter. Persuasif lebih penting daripada mau dikasih sanksi tegas baru 2 hari. Iya, betul. Apa baca semua orang berita itu? Satu. Yang kedua, saya tidak mendapatkan banner yang begitu masif di medsos. Saya kebetulan ini tidak tahu berapa saya punya medsos ya, mungkin hampir 100 grup gitu.
Saya tidak pernah baca ini imbauan ini secara masif. Umpamanya ada banner masif. Ada mungkin dalam bentuk editorial secara masif lewat media, mungkin TVRI atau media-media lain. Kalau hanya link berita itu ya rata-rata mungkin anak muda tidak terlalu baca link berita kali. Dia lebih enak lihat video keluar dari umpamanya statementnya para pemimpin atau tokoh masyarakat. Nah, itu menurut saya strategi komunikasi publiknya masih datar ini. Padahal menghadapi wabah ini harusnya statement komunikasinya lebih agresif, gunakan tokoh agama, tokoh masyarakat, ya semua inilah tokoh perempuan, tokoh pemuda, LSM, kampus, media massa. Berarti sosialisasi kepada masyarakat yang harus lebih diperkuat lagi. Harus lebih masif. Jadi kalau ini malam, besok umpamanya, ya saya masih menghitung jam, sampai pukul 00 sampai jam 6 besok, ya ini bagaimana caranya ini masif. Kalau hanya link berita, kemudian jumpa pers, tidak efektif. Okay. Menurut saya statement ini harus lebih, ya termasuk ini saya juga memberitahu ke kawan-kawan saya, lewat berita ini, lewat diskusi ini, ayo kita sama-sama besok tidak ada lagi kita temani atau kita bantulah pemerintah daerah ini demi kepentingan warga Makassar. Oke. Ya, demi kepentingan warga Sulawesi Selatan. Pak Arkam, terakhir, ya. Melihat tingginya angka positif COVID-19 di Kota Makassar ini yang bisa dikatakan semakin hari semakin meningkat ya jumlahnya. Bagaimana Pak Arkam memberikan saran kepada pemerintah Kota Makassar agar penerapan disiplin protokol kesehatan ini bisa memberikan hasil yang maksimal? Ya, di sini harus dibedakan. Kepala daerah dengan ketua gugus tugas atau COVID. Kepala daerah menjalankan pemerintahan sehari-hari, ketua gugus COVID konsentrasi mengurusi wabah ini. Karena Makassar tidak sama dengan daerah lain, teman-teman kita di kabupaten lain yang zona hijau, sekarang zona merahnya, bahkan ada istilah zona merah pekatnya. Nah, saya berharap konsentrasi penuh 80% ngurus ini. Karena kalau tidak ada action yang luar biasa dari gugus COVID Makassar, ketua gugusnya tidak betul-betul full ini, jangan mimpi grafik ini akan stagnan atau turun. Rumusnya secara alamiah, kami beberapa hari ini berdiskusi dengan pakar-pakar epidemi, ada Prof. Najib Bustan, ada Prof. Idrus dalam hal tentang kedokteran dan seterusnya. Itu kita diskusi tentang itu. Dan ini sulit untuk turun kalau kita tidak serius dan menangani ini secara betul-betul masif. Ya, tentunya harapan kita bersama kita perlu kerjasama, kita perlu bantu untuk pemerintah daerah. Mudah-mudahan kita bisa membantu dari sudut kemampuan keilmuan masing-masing supaya ya sambil kita berdoa, berikhtiar, mudah-mudahan kita bisa menangani Makassar dan Sulawesi Selatan ini supaya tidak ditegur lagi sama presiden gitu loh, ketiga kalinya gitu loh. Kolaborasi pemerintah dengan masyarakat yang harus lebih yang menjadi poin utamanya agar dapat menekan angka positif COVID-19 di Kota Makassar. Baik, terima kasih Pak Arkam Azikin selaku pengamat politik dan kebangsaan atas waktunya pada hari ini. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita bincangkan pada hari ini, namun kita dibatasi oleh waktu. Semoga harapan kita untuk menekan angka positif COVID-19 di Kota Makassar dapat terrealisasi dengan baik. Dan pemirsa, untuk informasi selanjutnya kita hadirkan dalam segmen Roda-Roda berikut ini. Masih tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sulawesi Selatan hari ini. Akhir kata saya Fahriani Fatahudin, mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat petang dan sampai jumpa.